PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Wanita puas sial, sebaiknya kau mati saja. Hiya! Bakar dan tinggalkan tempat ini cepat. Ayo, bakar! Hiya! 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 Harlodol! Bocah sinting, rasakan ini. Ya! Ayo, berlutut atau ku buat hancur tubuhmu dengan cambuk ini. Ikat kaki anak itu dan gantung di tiang itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Maaf, ku buka baju atasmu. Aku tak kuat, Kak. Celaka. Tenagaku tak akan dapat kusalurkan dengan baik tanpa bantuan dari Anting sendiri yang terluka. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Ciremai di daerah Pasundan, tepatnya di Karangsedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Serahkan yang ini untukku. Mengapa harus Kakang? Aku pun masih sanggup merobohkannya. Tidak lebih dari 10 jurus. Lawan dia dengan kincir metuh. Baik, akan saya lakukan. Hati-hati, Adi Lombalakan! Kau menghadapi anjing kincir metu! Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Api Berkobar di Karangsedana. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Anda Sabar sekarang dengan masih mendengarkan sutradara Sandiwara Thomas Radio di Adi. channel Memori 80. Dalam seri ke-26 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Bahar Mario sebagai Seta Keling, Rio sebagai Raden Purbaya, Hari sebagai Resi Wanayasa, Edi Dosa sebagai Ki Luminta, Yulia sebagai Cempaka, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Roro Angken yang terluka segera dibawa ke Padepokan Gualarang diserahkan pada Hyang Resi Wanayasa. Karena racun yang sudah sedemikian jauh masuk ke dalam pembuluh darah penting dekat jantung, Resi Wanayasa tidak berani menjanjikan kesembuhannya. Raden Purbaya yang baru beberapa saat tiba di Padepokan merasa tergerak hatinya untuk mempelajari ilmu olah kanuragan. Setelah menyatakan keinginannya, akhirnya ia diterima untuk dapat segera mempelajari ilmu olah kanuragan. Nah, ingatlah, besok sebelum matahari terbit, kau sudah harus siap untuk berlatih. Paman Luminta yang akan memberikan dasar-dasar dari ilmu padepokan ini akan menjemputmu. Mengerti? Mengerti, Paman? Bagus. Nah, sekarang beristirahatlah. Sebentar lagi kau akan diberitahukan untuk makan bersama-sama di ruang besar itu. Baik, Paman. Raden Purbaya melonjak kegirangan dan menari-nari setelah Raden Setakeling meninggalkan kamarnya. Berita yang dibawa oleh Raden Setakeling seakan-akan telah menobatkan yang menjadi seorang pendekar yang tangguh. Demikianlah esok hari sebelum matahari terbit. Jika Raden ingin belajar bersama-sama dengan kakak-kakak angkatan pertama di sini, Raden harus giat untuk mengejar mereka. Mengejar ketinggalan Raden. Mereka sudah mulai sejak 2 bulan yang lalu, Raden. Ya, saya mengerti, Paman Luminta. Saya akan mencoba untuk berlatih sungguh-sungguh. Bagus. Nah, sekarang marilah kita mencoba untuk melatih daya tahan tubuh. Ayo,
kita berlari mengitari padepokan ini, Raden. Dengan semangat tinggi yang bergejolak di dalam dada, Raden Purbaya mengikuti Aki Luminta yang merupakan salah seorang pelatih murid untuk angkatan pertama di padepokan Gualarang. Sang mentari belum lagi terbit dan memancarkan sinarnya yang gemilang. Suasana di sekitar padepokan terasa sangat dingin mencekam. Akan tetapi, dalam suasana yang demikian dinginnya, titik-titik keringat telah memenuhi seluruh tubuh Raden Purbaya. Dan mereka masih saja terus berlari. Ayo terus, Raden. Raden harus mencoba berusaha hingga melampaui batas akhir kekuatan Raden, agar nanti Raden mendapatkan tambahan kekuatan tenaga baru. Ayo, Raden. Baik, Paman. Ya, cukup, Raden. Kita beristirahat. Jangan, Raden. Jangan langsung duduk. Bergeraklah, santai saja. Ya, beberapa saat dulu begitu. Nah, baru Raden dapat duduk. Ya, Paman. Kita dapat beristirahat beberapa saat. Lihatlah, agaknya hari sudah cukup terang. Sebentar lagi kita akan melanjutkan latihan kita dengan berlari-lari kembali, Raden. Akan tetapi tidak di tanah datar seperti tadi, tapi di tengah sungai kering itu. Paman, kenapa Paman tidak mengajarkan saya ilmu kepandaian seperti yang dilakukan semua murid padepokan ini? Kenapa Paman hanya mengajarkan saya berlari-lari seperti permainan anak-anak saja? Raden, yang saya ajarkan sekarang ini adalah merupakan dasar dari setiap ilmu olah kanuragan. Olah kanuragan sesuai dengan namanya adalah ilmu yang berdasarkan pada gerak tubuh. Walaupun nanti akan berkembang hingga ke olah batin. Akan tetapi, Raden, semuanya harus memiliki dasar, yaitu tubuh yang telah terbina. Jadi jika Raden ingin menguasai ilmu-ilmu olah kanuragan, yang sekarang saya ajarkan adalah dasar yang sangat penting, Raden. Apa Raden sudah mengerti? Ya, Paman. Nah, lihatlah. Lihatlah, itu ada sungai kering. Kita sekarang akan mencoba berlari di tengah sungai itu. Tapi, Paman, sungai itu dipenuhi oleh batu-batu besar maupun kecil. Bagaimana saya dapat berlari di tengah sana? Lakukanlah nanti sedapat Raden. Memang yang kali ini kita lakukan adalah sedikit berbeda dengan yang baru saja kita lakukan. Lalu, kapan saya dapat berlatih ilmu olah kanuragan yang sebenarnya? Seperti yang dilakukan murid-murid padepokan ini di dalam sanggar besar itu. Raden, nanti jika Raden sudah memiliki daya tahan tubuh yang cukup dan keterampilan gerak yang akan kita lakukan sekarang. Jika demikian, ayolah kita segera mencobanya, Paman. Bagaimana, Raden? Apakah Raden sudah merasa tidak capai? Ya, Paman. Saya sudah merasa segar kembali. Ayo, kita lanjutkan latihan kita. Baiklah. Mari, Raden. Hup, hiya, hiya. Ayo, Raden. Ikutilah Paman. Baik, Paman. Hup, hup, hiya. Awas, berhati-hatilah, Raden. Jangan tergesa-gesa. Pelajarilah situasinya dulu, Raden. Ayo. Hup, hiya. Iya. Hup, hiya. Ayo. Mudah sekali, Paman Luminta. Hup. Hei, awas, Raden. Aduh. Bagaimana, Raden? Apakah ada yang terluka? Tidak, Paman. Mari, kita teruskan latihan ini. Mari, Raden. Hup, hup, hiya. Dengan semangat yang dipaksakan, Raden Purbaya terus berlari mengikuti petunjuk dari Ki Luminta. Beberapa kali Raden Purbaya terpleset jatuh. Akan tetapi hal itu tidak menjadikannya putus asa. Purbaya berlatih terus dan terus berlatih. Ya, masuklah. Oh, kau Sariti, murid dari Aki Pungkur. Ada apa kau datang kemari, nak? Saya hendak menyampaikan surat dari guru saya. Surat dari gurumu? Apakah kau telah bertemu dengannya di sekitar sini?
surat ini ada pada saya sejak kedatangan saya 3 hari yang lalu. Tapi guru berpesan untuk memberikan surat ini pada saat yang tepat. Iya. Yaitu pada saat Eyang sedang dalam keadaan tenang dan tidak sibuk. Begitu. Tua gila Pungkur, gurumu itu memang ada-ada saja. Ini suratnya, Eyang. Sariti menyerahkan bungkusan kain putih yang tergulung rapi pada Resi Wanayasa. Dan kemudian, setelah membuka serta membaca lembaran daun lontar yang berada di dalam bungkusan kain, Resi Wanayasa tersenyum. Sudah berapa lama kau mengenal murid-muridku? Baru beberapa hari ini saja, Eyang Resi. Apakah kau sudah mengetahui isi surat ini? Belum, Eyang. Apakah saya boleh mengetahui dan perlu mengetahuinya? Benar-benar tua gila Pungkur itu. Tidak waras dan sangat usilan. Kenapa Eyang berkata seperti itu pada guru saya? Sekarang, siapakah di antara murid-muridku yang kau kenal baik? Apa maksud Eyang Resi? Maksudku, siapa di antara ketiga orang murid laki-lakiku itu yang kau kenal dengan baik begitu? Saya baru mengenal mereka, Eyang. Kenapa? Gurumu menghendaki agar aku dan dia dapat mengikat tali kekeluargaan, begitu. Jadi guru saya? Iya. Dia ingin agar kau dapat menikah dengan salah seorang muridku, begitu. Keterlaluan. Guru benar-benar keterlaluan telah mempermainkan aku seperti ini. Sebentar. Dengarlah dulu, nak. Aku tidak menolak dan juga tidak menerima permintaan gurumu itu. Tapi kau sampaikanlah bahwa semua masalah itu aku serahkan pada kalian sendiri, ya. Karena ini memang adalah hak dan urusan kalian. Saya permisi, Eyang. Saya akan segera kembali. Iya, baiklah. Sampaikanlah salamku pada gurumu itu. Baik, Eyang. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop, stop. Mules, diare, dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mules, diare, datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop, stop. Dengan intro stop. Intro stop. Pil stop trap. Obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop trap. Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan intro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan intro stop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Sariti, murid dari perguruan pengemis tongkat merah, segera berlari meninggalkan ruang Resi Wanayasa. Gadis perkasa ini merasa amat tersinggung karena merasa telah dipermainkan oleh gurunya yang memang gemar membuat ulah. Raden Setakling dan saudara-saudaranya merasa terkejut ketika melihat sikap dari gadis yang memang sangat pendiam itu. Hei, tunggu Sariti. Ada apakah? Kenapa kau jadi tiba-tiba seperti ini? Maaf, aku akan segera kembali. Terima kasih Kakang semua dan juga kau Wulan. Iya, tapi kenapa kau jadi tiba-tiba seperti ini? Apa yang terjadi denganmu? Tidak ada apa-apa. Hanya saja saya harus segera kembali. Pesan guru pun sudah kusampaikan pada Eyang Resi. Permisi dan sekali lagi terima kasih. Pasti telah terjadi sesuatu dalam pembicaraannya dengan Eyang Resi. Aku akan menanyakannya. Kau ikutlah Adisaka. Biarlah, aku saja yang menanyakannya pada Eyang Resi.
bersama-sama dengan Kakang Seta. Anda Kalian tunggu sekarang saja di masih sini. mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sebenarnya lah masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Masalah ini adalah masalah kakang-kakangmu. Tapi masalah kakang-kakangku adalah masalahku juga. Iya. Sudahlah, kau boleh mengetahuinya. Parang Pungkur sahabatku itu menghendaki agar muridnya Sariti menikah dengan salah seorang muridku. Jadi, maksud Eyang Guru? Ya, aku tidak langsung menerima dan tidak juga menolaknya. Semua aku serahkan pada Sariti dan juga pada kalian murid-muridku. Lalu, kenapa Sariti jadi bersikap seperti itu, Eyang Guru? Anak itu jelas-jelas merasa malu. Dan ia menjadi amat tersinggung dengan sikap gurunya yang tidak menjelaskan dan membicarakan dulu isi surat itu. Jadi Sariti tidak mengetahui isi surat itu? Ya, karena itulah dia amat terkejut ketika ku jelaskan maksud dari gurunya. Tapi kenapa dia harus jadi bersikap seperti itu? Bukankah itu sama saja dia menghina Kakang Seta? Wulan. Iya, Kakang. Sikapnya yang langsung pergi meninggalkan padepokan kita, seakan-akan ia tidak setuju dengan isi surat itu. Dan itu sama saja dengan menghina Kakang Seta. Lalu apa hubungannya denganku? Bukankah Aki Parangpungkur suka dan setuju dengan Kakang? Tidak, Wulan. Ki Parangpungkur tidak menyebut nama salah seorang pun dari kakangmu. Aku tidak akan memaksa kakangmu. Maaf, Eyang. Saya belum memikirkan masalah itu. Saya merasa belum siap untuk membina rumah tangga. Aku tidak akan memaksamu, Seta. Tapi aku hanya mengingatkan bahwa hal itu sudah seharusnya kau pikirkan. Umurmu sudah cukup untuk itu. Oleh karena itu, aku memberikan kesempatan ini padamu dulu. Maaf, Eyang. Saya kira saya belum dapat melakukannya. Iya. Baiklah, jika memang demikian, aku akan menanyakan ini pada adikmu Saka Palwaguna. Sariti itu cantik sekali, Kakang. Apalagi yang Kakang pilih dan Kakang cari. Anting, agaknya kau tidak menyadari betapa aku sangat mencintaimu. Akan tetapi agaknya kau justru lebih memperhatikan Adisaka. Bagaimana, Kakang? Kami di padepokan ini sudah ingin sekali mengadakan suatu perayaan besar. Sudahlah, Wulan. Aku akan memberikan waktu bagi kakangmu untuk memikirkannya. Akan tetapi ingatlah, Seta. Janganlah hal tersebut sampai mengganggu konsentrasi latihan kalian, ya. Aku akan segera menurunkan kincir metu tingkat ke-8 padamu. Nah, dalam beberapa hari ini, aku akan mencoba menyempurnakan dulu tingkat ke-9 yang baru aku kuasai. Nah, tinggalkanlah aku sendirian di sini. Raden masih berada di sini, belum berangkat latihan. Bukankah tadi pagi Raden katakan sore ini akan latihan lagi? Bibi Cempaka dari mana? Dari menengok Ibunda Raden. Menurut Ibunda, mungkin besok Ibunda Raden sudah dapat dipindahkan ke dalam kamar kita ini. Wah, benarkah itu, Bi? Tadi pagi sehabis latihan, Ibu tidak bilang apa-apa pada saya. Ketika Bibi tiba di kamarnya, Yang Resi baru saja selesai mengobatinya lagi. Mungkin Ibunda Raden baru saja mendengar dari Yang Resi. Wajah Ibunda Raden kelihatan sudah cerah. Raden, ayolah. Nanti hari menjadi semakin sore. Dan kita tidak akan dapat berlatih di sungai itu, Raden. Kita harus cukup berlatih di sungai itu sebelum hari menjadi gelap. Paman Luminta, sebentar. Raden Purbaya tertidur dan saya lupa membangunkannya. Tapi kini dia sedang bersiap. Sebentar, Paman. Iya.
Ayolah Raden, Raden harus berlatih. Janganlah kecewakan Ibunda Raden. Bukankah Ibunda menghendaki Raden menjadi seorang pemuda yang tangguh seperti Paman Setakeling? Baiklah, saya akan pergi. Iya, cukup Raden. Beristirahatlah. Hari sudah mulai senja Raden. Sebentar lagi kita lanjutkan berlatih mengelilingi padepokan ini. Untuk latihan melompat, tak dapat kita lanjutkan Raden. Karena Raden sudah tidak dapat melihat dengan jelas lagi batu-batuan yang ada di sungai itu. Paman, sampai kapankah saya harus berlatih seperti ini? Kapan saya bisa diberikan ilmu pukulan untuk menyerang lawan? Nanti, jika daya tahan tubuh Raden sudah cukup. Akan tetapi, sampai kapankah itu, Paman? Nanti Raden, jika Raden sudah dapat mengelilingi padepokan ini hingga 10 kali putaran tanpa henti. Dan kini Raden baru saja dapat 6 kali putaran. Oh, benarkah Paman? Jadi, jika saya dapat mengelilingi padepokan ini hingga 10 kali putaran, Paman akan mulai memberikan saya ilmu untuk menyerang lawan. Iya Raden. Paman akan memberikannya. Asalkan Raden mampu mengelilingi padepokan ini hingga 10 kali putaran. Saya akan mencobanya saat ini, Paman. Raden Purbaya yang telah melihat kesempatan untuk dapat mempelajari ilmu olah kanuragan, segera saja menyatakan hendak mencobanya. Ia bertekad untuk dapat melakukan persyaratan yang diajukan Ki Luminta. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop. Mules, diare, dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop. Dengan intro stop. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop. Dengan intro stop. Intro stop. Pil stop trap. Obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop trap. Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop. Dengan intro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan intro stop. Produksi Kalbe Farma. Serasa. Paman, sampai kapankah saya harus berlatih seperti ini? Nanti Raden, hingga Raden mempunyai daya tahan tubuh yang cukup untuk menerima ilmu dasar dari perguruan ini. Ya, akan tetapi sampai kapankah itu, Paman? Nanti, jika kau sudah mampu mengelilingi padepokan ini 10 kali tanpa henti. Dan kini kau baru mampu sampai 6 kali putaran. Benarkah, Paman? Jadi, jika saya dapat mengelilingi padepokan ini hingga 10 kali putaran, Paman akan mengajarkan saya ilmu untuk menyerang lawan, seperti yang dilatih oleh kakak-kakak seperguruan saya. Iya, Paman akan mengajarkannya jika kau sudah mampu untuk melakukan hal tersebut. Saya akan mencobanya sekarang, Paman. Kau belum mampu, Raden. Janganlah memaksakan diri. Mungkin jika Raden rajin berlatih setiap pagi dan sore, 10 hari lagi Raden akan dapat melakukannya. Saya dapat melakukannya sekarang, Paman. Baiklah, kalau begitu Raden dapat mencobanya. Beristirahatlah dulu. Tidak, Paman. Saya tidak merasa lelah lagi. Tapi Raden baru saja berlatih melompat di atas batu sungai itu. Sudahlah, Paman. Hitunglah, saya akan memulai putaran pertama saya. Putaran demi putaran dilakukan oleh Raden Purbaya. Telah 5 putaran berhasil dilaluinya. Luar biasa sekali semangat anak ini. Agaknya keinginannya yang besar untuk mempelajari olah kanuragan membuat tenaganya menjadi berlipat ganda. Sudah 5 putaran dilaluinya, sedikit pun tidak terlihat tanda-tanda kelelahan. Padahal baru saja ia berlatih di tengah sungai ini. Putaran ke-7 dan ke-8 dapat dilaluinya dengan lari yang cukup tegar. Akan tetapi, ketika anak yang baru berusia 12 tahun ini tiba pada putaran ke-9. Aku harus dapat menyelesaikannya hingga ke putaran ke-10.
10. Esok pagi, aku sudah harus dapat mempelajari ilmu pukulan itu. Sudahlah Raden. Raden tidak perlu menyelesaikan sampai ke putaran terakhir. Jangan memaksakan dirimu, Raden. Tidak, Paman. Aku harus menyelesaikan 10 putaran ini. Dengan langkah yang semakin limbung, Raden Purbaya terus memaksakan langkahnya hingga ke putaran terakhir. Dan segera, ia menemui Kiluminta dengan langkah yang limbung. Bagaimana, Paman? Saya berhasil, bukan? Iya, Raden berhasil. Dan mulai besok pagi saya akan mengajarkan... Oh, Raden! Raden! Raden Purbaya yang tak dapat lagi menahan rasa kegembiraan dan rasa kelelahan yang luar biasa, yang sekaligus menyerangnya, menjadi pingsan tak sadarkan diri. Kiluminta segera menyambar tubuh putra dari Prabu Ajikonda itu. Dan setelah mengurut dan memijat beberapa jalan darahnya, Raden Purbaya pun segera sadarkan diri. Raden terlalu memaksakan diri, hingga membuat Paman cemas. Ayo, sekarang marilah kita pulang, dan Raden harus benar-benar beristirahat malam ini. Malam baru saja tiba. Pergunakanlah malam yang masih penuh ini untuk beristirahat dengan sebaik-baiknya. Mari kita kembali, Paman. Bagaimana Raden? Apakah sudah hilang semua kelelahan yang Raden paksakan semalam? Sudah, Paman. Hanya saja otot-otot saya masih terasa kaku karena belum digerakkan. Semalam-malaman saya tidur, Paman. Baiklah. Jika demikian nanti juga akan hilang semua kekakuan itu. Nah, sekarang perhatikanlah Raden. Jurus pertama yang akan Paman ajarkan adalah merupakan jurus pertama dari Aji Kincir Metu yang merupakan tingkatan pertama. Perhatikanlah. Ini adalah gerak pembuka dari Aji Kincir Metu. Hup, hai, hai, ya, ya, ya. Hup, hup, ya, hai. Nah, itulah Raden. Itu adalah jurus pertama yang diberi nama Gerbang Dewata. Ayo, sekarang ikuti Paman. Iya, iya. Kaki, ya kakinya dalam posisi kuda-kuda, sejajar tubuh, ya. Dan keduanya agak ditekuk sedikit, ya. Iya, nah bagus. Nah, sekarang lihat gerak dari kedua tangan yang berada di samping pinggang itu. Iya begitu. Diangkat tinggi ke atas dan putar. Iya, putar. Iya, bagus. Nah, sekarang lihatlah gerak dari serangannya. Iya, iya. Bagaimana, Paman? Bagus, Raden. Akan tetapi Raden baru, hanya sampai pada tahap menghafal gerak. Raden belum lagi mengisi gerak serang tadi dengan tenaga Raden. Raden bisa mencobanya perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. Saya akan mencobanya lagi, Paman. Paman duduklah di sana saja. Hup, hait, 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 hup, hup, hait, hup. Bagus, Raden. Oh, kau Raden Seta. Oh, Paman, betulkah saya sudah melakukannya dengan baik? Ya, kau telah melakukannya dengan baik. Berlatihlah terus. Dan gerakanmu itu pasti akan menjadi semakin baik. Maaf, Paman Luminta. Saya mengganggu latihan Paman. Raden Purbaya, saya membawa kabar gembira untukmu. Oh, ada apa, Paman? Ibundamu sudah berada di kamarmu dan kini sedang bersama dengan Cempaka. Oh, Paman Luminta, bisakah saya meminta waktu untuk melihat keadaan ibu? Pergilah Raden, jenguklah ibumu. Oh, terima kasih Paman Luminta, Paman Seta.
sudah sembuh. Ya, Purbaya. Bunda sudah tidak lagi merasakan rasa sakit seperti waktu-waktu yang lalu. Tapi, Ibunda, apa tidak dapat bangun dari tempat tidur ini? Ya, Bunda belum dapat menggerakkan anggota tubuh. Kedua tangan dan kaki Bunda seakan-akan tidak ada. Apakah akan selamanya seperti ini keadaan Bunda? Tentu saja tidak, Purbaya. Nanti jika Eyang Resi berhasil menemukan obatnya, pasti racun yang masih tersisa di dalamnya akan dapat dipunahkan. Oh ya, bagaimana dengan latihanmu, Purbaya? Apakah kau berlatih giat? Jangan khawatir, Bunda. Nanda akan berlatih siang malam agar dapat menjadi seorang yang tangguh. Dan kelak dapat membalaskan penghinaan yang telah kita terima selama ini. Cempaka, aku kini benar-benar membutuhkan pertolonganmu sepenuhnya untuk merawat dan memperhatikan Purbaya anakku. Jangan khawatir, Gusti. Itu memang sudah menjadi tugas dan kewajiban saya. Beristirahatlah, Gusti. Bukankah tadi Eyang Wanayasa juga menyarankan agar Gusti banyak beristirahat? Ya, baiklah, Cempaka. Ya, benar. Tidurlah, Bunda. Biar saya akan menjaga Bunda di sini. Kau bermainlah di luar. Bunda dapat beristirahat sendiri. Tapi bukankah sudahlah, Raden? Biarkanlah Ibunda Raden beristirahat sendiri. Ayo, kita bermain di luar. Baiklah, saya akan bermain di luar. Kemarilah, Raden. Saya ingin bicara sebentar. Ada apakah, Bik? Kenapa kita harus bicara di sini? Raden, tadi Eyang Resi Wanayasa berpesan pada saya agar dapat menjaga Ibunda dengan baik. Keadaan Ibunda saat ini masih dalam keadaan serius. Eyang Resi hanya berhasil menahan gerakan dari racun itu. Sedangkan untuk mengeluarkannya, beliau belum dapat. Oleh sebab itu, Ibunda Raden tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi, Ibunda sekarang masih dalam keadaan yang kritis. Selama Ibunda Raden dapat beristirahat dengan tenang, dia akan selamat. Baiklah, segalanya kuserahkan saja pada Eyang Resi. Mudah-mudahan atas perkenan Dewata, Ibunda dapat diselamatkan. Saya akan kembali berlatih di tepi sungai sana. Mudah-mudahan saja Paman Luminta masih menunggu di sana. Berhentilah sebentar, anakku. Oh, Eyang Resi. Kau sendiri saja di sini, Di mana saudara-saudaramu yang lain? Mereka semua sejak pagi tadi turun ke desa, Eyang. Iya. Duduklah, Seta. Ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian sebenarnya. Ya, Eyang. Tapi, biarlah ku sampaikan saja hal ini padamu. Dan nanti dapat kau sampaikan pada saudara-saudaramu yang lain. Berita apakah itu, Eyang? Begini. Dalam surat yang dibawa oleh Sariti, Iya, Eyang. Di samping membicarakan urusan perjodohan, Aki Pungkur juga mengabarkan bahwa golongan hitam di daerah Jawa bagian tengah sedang mempersiapkan suatu pertemuan untuk menggalang persatuan di antara mereka. Jadi, apa yang akan Eyang lakukan sekarang? Ya, mempersiapkan diri kalian. Aku mengendaki kelak kalianlah yang dapat mewakili. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Rencana mereka. Oleh karena itu, aku ingin sesegera mungkin mempersiapkan kalian. Katakanlah, jika nanti saudara-saudaramu kembali, aku akan memulainya besok pagi. Baiklah, Eyang. Akan segera saya sampaikan begitu mereka kembali. Oh ya, Eyang, saya mendengar banyak dibicarakan oleh seluruh penghuni padepokan ini bahwa kita akan kedatangan tamu dari Galuh. Siapakah dia, Eyang? Itu adalah cucuku, Raden Karmapala.
Raden Karmapala, putra dari Mahaprabu Sanna di Galuh. Iya. Benar, dia adalah putra dari sana. Dan dia datang kemari untuk mempelajari ilmu lahir batin di padepokan ini. Akan tetapi, dia akan tetap mengirimkan sejumlah pengawal. Walaupun ya secara sembunyi-sembunyi. Padepokan kita akan menjadi semakin semarak dengan kehadiran Raden Karmapala. Ya, tentu saja. Mudah-mudahan saja kita dapat menjaganya. Karmapala adalah seorang anak yang sangat nakal. Masih cukup pantas, Eyang. Bukankah Raden Karmapala masih sangat muda sekali? Oh ya, masih sangat muda sekali. Umurnya baru 14 tahun. Ya, Eyang. Kira-kira 2 tahun lebih tua dari Raden Purbaya. Ya, itulah Eyang. Karmapala pantas berlaku nakal dalam usianya yang semuda itu. Ya. Semoga saja anak itu tidak terlalu manja dan menyusahkan kita. Nah, teruskanlah latihanmu, Seta. Aku akan kembali ke bilikku. Orangnya itu sangat tampan loh. Iya, saya sudah tahu banyak tentang pangeran dari Galuh itu. Mbah Jati semalam bercerita tentang Raden Karmapala. Kapan menurut beritanya Raden Karmapala akan datang? Kalau menurut Mbah Jati semalam, katanya dalam waktu dekat ini dia akan datang. Mungkin hari ini, atau mungkin juga besok. Ya, yang jelas kita semua di padepokan ini sudah mengadakan persiapan untuk menyambutnya. Hei, ayo makannya ditambah, Raden. Raden, mau ditambah nasinya? Sudahlah, Bi. Saya sudah cukup kenyang. Terima kasih, Bi Parmi. Bagaimana tentang kesehatan Ibunda, Raden? Bibi dengar kemarin sudah dipindahkan ke bilik Raden. Iya, benar, Bi. Keadaan Ibunda saya sudah semakin membaik. Nah, ini airnya Bibi tambahkan. Terima kasih, Bi. Tentang Raden Karmapala, Bi Parmi, apakah dia masih sangat muda? Malah Bibi dengar Raden Karmapala itu berumur hampir tidak berbeda dengan Raden sendiri. Ya, sekitar 14 tahun menurut Mbah Jatis. Oh, jadi Raden dapat memanggilnya Kakang. Dia 2 tahun lebih tua dari Raden. 2 pangeran kecil yang tampan tinggal di padepokan ini. Cempaka, kau hanya mengurus Raden Purbaya seorang pangeran. Tapi aku sebentar lagi akan mengurus 2 orang pangeran. Raden Purbaya itu dan juga Raden Karmapala yang sebentar lagi akan tiba. Terima kasih, Bi Parmi. Saya akan segera kembali. Nah, ini Cempaka, makanan untuk gustimu. Iya, terima kasih, Bi Parmi. Saya permisi. Mari, Raden. Iya, iya. Hup. Demikianlah Raden Purbaya terus berlatih tanpa menyia-nyiakan sedikit pun waktunya untuk bermain. Dengan ataupun tanpa kilu minta, ia berlatih tanpa mengenal lelah. Cukup anak-anak. Ya, duduklah. Aku kini sudah tahu sejauh mana perkembangan ilmu kalian. Saya yang bodoh, tidak berhasil mengembangkan lebih jauh dari ilmu kincir metu kebanggaan kita. Demikian pula saya, Eyang. Saya adalah satu-satunya yang paling bodoh. Hingga saat ini, saya tidak berhasil untuk menyerap dan menyamai ilmu dari kakang-kakang saya. Bahkan Adi Wulan sendiri sudah mengatasi saya. Ya, sudahlah, Awu. Aku mengerti kenapa kau bisa sampai seperti itu. Semata-mata bukanlah karena kau bodoh. Kau mempunyai kemampuan yang sama dengan kakang-kakangmu. Akan tetapi, sikapmu dalam mempelajari ilmu banyak mempengaruhi keberhasilanmu itu. Ketergesaan dalam menyerap ilmu
dapat mengakibatkan hal yang seperti kau alami itu. Nah, dalam pertemuan ini, aku akan mencoba membuka lebih banyak tentang kincir metu. Kincir metu adalah termasuk salah satu ilmu kelas 1 dunia. Dan ilmu ini terdiri dari 10 tingkatan. Kau sudah berhasil mempelajari hingga tingkatan ke-5. Anting ke-6, Saka ke-6, dan kakangmu Seta sudah berhasil sampai ke tingkatan khusus, tingkatan ke-7. Untuk dapat menguasai ke tingkatan 7, 8, 9, dan 10, kalian tidak dituntut hanya sekedar mempelajari dan berlatih saja. Akan tetapi, pada tingkatan ini, kalian harus benar-benar menghayati dan mengadakan satu bentuk tirakat. Untuk itu, kalian bisa langsung menanyakan pada Seta kakangmu itu, yang telah berhasil menguasai tingkatan ke-7. Eyang Guru? Ya. Bukankah Eyang sudah menguasai ilmu ini hingga ke tingkatan 9? Kenapa Eyang tidak dapat mengajarkannya pada kami? Seta, coba kau jelaskan hal itu pada adikmu Wulan. Adik Wulan, baik aku maupun Eyang Resi tidak dapat menjabarkan kincir metu pada tingkatan ke-7 ini. Seperti yang pernah aku katakan, tingkatan ke-7 itu hanyalah berupa pengulangan dari tingkatan sebelumnya. Akan tetapi, dengan pecahan-pecahan gerak khusus yang kita dapatkan melalui gerak otomatis, hal itu tidak akan terbayangkan oleh adik sekalian jika tanpa pendalaman seperti yang dikatakan Eyang Resi. Nah, ini kuberikan salinan dari tiap-tiap tingkatan pada kalian. Dan untukmu, Awu, tingkatan ke-6 dapat kau mintakan pada Mbah Jatis di ruang kitab. Baik, Eyang. Nah, kalian kini dapat meninggalkan tempat ini. Jika aku memerlukan kalian, aku akan menghubungi kalian di Bukit Batu Larang, di sebelah padepokan kita. Jadi kami semua harus di sana mempelajari kitab ini, Eyang? Iya. Bahkan di sana pun kalian tidak boleh terlalu sering berhubungan. Penguasaan ilmu itu kelak akan lahir dari tirakat kalian masing-masing. Dan tidak akan mungkin dari pengarahan kakangmu. Kalian dapat mengambil masing-masing satu gua untuk tempat kalian. Aku memberikan waktu 3 bulan. Nah, kita akan bertemu lagi setelah kalian berhasil menguasai ilmu itu. Baiklah, Eyang. Jika demikian, kami akan bersiap-siap untuk segera pergi. Berangkatlah, anakku. Doaku menyertai kalian. Beberapa saat setelah Raden Setakling berangkat meninggalkan padepokannya untuk mendalami kincir metu pada tingkatan khusus, jauh di sebelah timur gerbang Gua Larang tampak debu mengepul. Serombongan penunggang kuda bergerak cepat menuju padepokan dari Resi Wanayasa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Selamat datang, cucuku Karmapala. Apakah kau masih mengenalku, Eyangmu? Hah? Oh, engkau Eyang Wanayasa? Ya, benar, cucuku. Akulah Wanayasa Eyangmu. Eyang Wanayasa, saya mengaturkan sembah bakti pada Eyang. Ya, bangunlah Karmapala, cucuku. Bagaimana keadaan ayahandamu selama ini? Ayahanda Prabu selama ini berada dalam keadaan sehat-sehat saja, Eyang. Bagus, bagus. Ger, tahukah kau kenapa dan untuk apa kau dikirim kemari ke padepokan yang sunyi ini? Hah? Ayahanda Prabu
menghendaki saya kelak akan dapat menjadi seorang pemuda yang kuat lahir dan batin. Iya. Bagus. Bagus sekali cucuku. Nah, untuk sementara ini, kau boleh beristirahat dulu cucuku. Nanti kita akan dapat bicara-bicara lagi. Jatis, uruslah rombongan pengantar dari Galuh itu. Dan Parmi. Ya, saya Eyang. Kau antarkanlah cucuku ke tempatnya untuk beristirahat. Baik Eyang. Marilah Raden, ikuti saya. Hei, Paman Rimbun, kemarilah. Bawa semua perlengkapanku. Baik Raden. Oh ya, Eyang. Saya nanti akan tinggal bersama-sama dengan Paman Rimbun di sini. Iya, Tuan Resi. Saya mendapat perintah untuk menemani Raden Karmapala dari Mahaprabu sana, ayahandanya. Iya. Jagalah junjunganmu itu dengan baik-baik. Iya, Tuan Resi. Akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya, Tuan Resi. Ayolah, Paman Rimbun. Kita segera beristirahat. Baik, Den. Mari, Tuan Resi. Semoga anak itu tidaklah merepotkanku. Sikapnya yang manja, sewaktu-waktu akan dapat saja membuat ramai padepokanku. Aku akan bertindak tegas jika sampai anak itu membuat ulah di padepokan ini. Nah, inilah kamar untuk tuanku. Silahkan, Den. Tunggu, Bi. Oh, siapa namamu? Parmi, Den. Nama saya Parmi. Orang-orang di padepokan ini semua memanggil saya dengan sebutan Bi Parmi. Bi, apakah kamar ini sudah dibersihkan betul-betul? Sudah, Den. Bahkan kain alas kasurnya pun sudah kami ganti dengan yang baru, Den. Seluruh lantai ruang kamar ini 2 kali sudah kami sikat. Baiklah. Paman Rimbun, masukkan semua barang-barangku ke dalam sana. Ya, baik, Den. Jika Raden sudah tidak memerlukan saya akan segera kembali, Den. Baiklah, kau boleh pergi. Tapi sebentar. Di mana letak kamar mandi? Aku hendak membasuh mukaku sebelum beristirahat. Di ujung sana itu, Den. Di sana, di bawah sana. Di bawah 9 mata air dewa, Den. Jadi aku harus berjalan sekian jauh setiap kali aku akan membasuh muka atau mandi. Iya, Den. Tapi jika hanya membasuh muka, saya dapat membawakan airnya, Den. Nah, cepat. Aku tunggu di sini. Iya, sebentar, Den. Hei, Paman Rimbun. Paman Rimbun. Paman Rimbun. Iya, Den. Iya, Raden. Sedang apa Paman di dalam? Anu, Den. Setelah merapikan perlengkapan Aden, Paman tertidur di bawah amben, Den. Paman. Tahukah Paman, kenapa ayah sampai membawaku ke padepokan ini? Iya, tentu saja tahu, Den. Ayahanda Raden ingin agar Raden mempelajari ilmu Stop. Sudah, Paman. Aku tahu semuanya. Aku akan mempelajari semua ilmu sakti dari padepokan Iyangku ini. Paman. Lihatlah, siapakah itu? Ada seorang anak yang hampir sebaya denganku di padepokan ini. Panggillah dia, Paman. Aku ingin bertemu dan bermain dengannya. Baik, Den. Bocah kecil. Tunggu dulu. Ada apakah Paman memanggil saya? Itu lihatlah. Pangeran Karmapala ingin berjumpa denganmu. Tapi saya tidak pergi ke pancuran untuk membasuh tubuh saya yang kotor ini. Kau gila apa? Junjunganmu Pangeran Karmapala memanggilmu
Ayo, ayo cepat ke sana. Ayo, ayo. Baiklah, Paman. Den Karmapala, anak gunung ini benar-benar tidak tahu sopan santun, Den. Dia hendak menolak panggilan Raden. Hei, benarkah kau menolak panggilanku? Sama sekali tidak, Raden. Saya hendak lebih dahulu membasuh tubuh dan wajah saya. Siapakah namamu? Purbaya, Raden. Nah, Purbaya, aku ingin sekali berkawan denganmu. Mulai saat ini, aku akan tinggal di padepokan eyangku ini. Baik, Raden. Maaf, jika sudah tidak ada yang Raden perlukan dengan saya hendak ke pancuran sana untuk membasuh tubuh saya. Jika demikian, marilah kita bersama-sama ke sana. Aku pun ingin melihat pancuran itu. Mari, kau pun ikut Paman Rimbun. Baik, Den. Loh, Den, Raden, ini airnya sudah Bibi bawakan. Saya akan ke pancuran sana, Bi. Pakai saja air itu untuk membasuh mukamu, Bi. Bagaimana Raden Karmapala? Sudah jauh-jauh aku bawakan dari pancuran. Malah kini dia pergi ke pancuran. Dasar anak raja. Hei, sejuk sekali tempat ini, Purbaya. Mari Raden, kita ke bawah sana. Mari Raden, melompatlah kemari. Awas, jangan Raden. Pundak batu itu terlampau tinggi. Sebaiknya Raden melalui tangga batu sana itu. Oh ya, jika Raden takut jatuh, Raden bisa melalui tangga di sana itu. Hei, masa akan aku takut melompati tebing yang rendah ini? Oh, jangan Raden. Nanti kaki Raden dapat terkilir. Tempat ini terlampau tinggi, Den. Hei, Paman, kau ingin membuatku malu. Minggir. Oh iya, baiklah. Saya akan menunggu di bawah, Den. Raden dapat menjejak pada batu kecil itu, baru melompat kemari. Ayolah. Lihatlah, Paman. Hup. Hup. Hei, kenapa kau menangkapku, Paman? Ampun, Raden. Tadi saya melihat Raden goyah memijak cadas itu. Saya khawatir Raden akan terjatuh terguling ke bawah sini. Kurang ajar. Kau menghinaku, Paman. Ampun Raden. Ampunkan Paman. Hei, Paman. Awas. Jika sampai kau sekali lagi berani menghinaku. Hayo, mari kita ke pancuran itu, Purbaya. Sejuk sekali air ini. Lihatlah, Purbaya. Kita seakan-akan berada di dunia lain. Lihatlah. Beberapa belas tombak di sekeliling kita. Matahari seakan-akan hendak membakar padepokan ini. Sedangkan di sini, cahayanya yang buas itu seakan-akan tak berdaya menembus keperkasaan pohon-pohon raksasa yang masih dilindungi kesegarannya oleh mata air dewa ini. Ya, Raden. Saya selalu mengadakan latihan bersama Paman Luminta di sekitar tempat ini. Latihan? Latihan apa, Purbaya? Latihan lompatan seperti yang saya lakukan tadi. Dari sungai kering di sana itu hingga kemari. Dan saya selalu beristirahat di tempat ini. Latihan lompatan. Ilmu apakah itu, Purbaya? Apakah itu merupakan salah satu ilmu andalan dan kebanggaan padepokan ini? Bukan, Raden. Itu hanyalah sekedar latihan keterampilan gerak dan daya tahan tubuh. Apakah kau tidak diajarkan ilmu oleh kanuragan di sini? Saya baru mendapatkan satu jurus serangan. Satu jurus serangan? Satu jurus serangan itu yang baru kau dapatkan di sini? Ya, karena saya pun belum lama belajar di sini. Belum lama? Jadi kau bukan berasal dari padepokan ini? Iya, Raden. Saya bukan berasal dari padepokan ini. Lalu dari manakah kau berasal? Dari desa di sekitar Karangsedana ini? Atau kau dari Galusana? Raden! Raden diminta untuk segera kembali. Eyang Wanayasa ingin bertemu. Katakan saja nanti, Bi. Aku masih ingin bermain-main di sini. Tapi Raden, Eyang Wanayasa... Sudahlah, katakan saja aku nanti akan menjumpainya.
Pergilah sana kau. Baiklah, Raden. Jika begitu, nanti tolong antarkan Raden Karmapala ke bilik Yang Resi. Baik, Bi Parmi. Hei, kau memanggil Raden pada Purbaya, pada bocah ini. Raden Karmapala dan juga Kirimbun menjadi terkejut ketika Bi Parmi memanggil Purbaya dengan sebutan Raden. Raden Karmapala menjadi tidak mengerti. Purbaya bocah kecil yang semula dianggap sebagai anak padepokan, kini dipanggil dengan sebutan Raden oleh Bi Parmi. Kau memanggil Raden pada Purbaya, pada bocah ini. Iya Raden. Siapakah sesungguhnya bocah ini? Aku adalah putra dari Ayahanda Aji Konda dari Karangsedana yang kini telah tersingkir. Oh, jadi kau adalah putra mahkota dari kerajaan Karangsedana, kerajaan kecil yang menguasai wilayah sekitar sini. Benar Raden. Karangsedana adalah sebuah kerajaan kecil yang berada di bawah kekuasaan Galuh dan menjunjung tinggi kebesaran Ayahanda Raden Mahaprabu Sana di Galuh. Bagus. Jadi tidak salah agaknya aku memilihmu sebagai kawanku Purbaya. Raden, sebaiknya Raden segera menemui Eyang Resi. Eyang Resi pasti akan kebingungan jika Raden tidak segera datang menemuinya. Baiklah, katakan saja pada Eyang Resi, aku akan segera ke sana setelah aku membasuh wajahku di pancuran itu. Mari Purbaya. Hei, ayo kau cepat tinggalkan tempat ini, Bi. Aku nanti akan pergi bersama Purbaya. Baik Raden. Sementara itu, di Karangsedana, Sang Prabu Jaya Sentana sedang berbincang dengan Kiswanda dan beberapa orang tamu undangannya. Tuanku, mereka inilah yang telah berjanji akan membantu rencana kita itu. Ini adalah Ki Sampar Angin dan muridnya. Apakah kau sudah mengerti semua rencana yang akan kami jalankan? Sudah, Tuanku. Melakukan suatu gerakan khusus kepada Padepokan Buah Larang. Baiklah. Apakah kira-kira akan berhasil gerakan yang akan kau pimpin itu Ki Sampar? Apakah kau cukup mengerti kekuatan yang akan kau hadapi di sana? Iya, hamba sudah jelas dengan kekuatan yang akan hamba hadapi di sana. Untuk melakukan gerakan ini, Ki Demang sudah menjanjikan dana yang cukup bagi kami. Dengan dana yang disediakan itu, hamba yakin akan dapat mengerahkan kawan-kawan dari dunia hitam. Carilah tenaga lebih banyak lagi. Aku tak ingin rencanaku kali ini masih gagal juga. Dan ingat, serangan ini adalah serangan dari musuh-musuh Ki Wanayasa yang mendendam padanya dan juga pada Ningsewu. Jadi bukan dari aku, Prabu Jaya Suntana. Hamba mengerti, Tuanku. Pemerintah di Galuh, hamba jamin tidak akan mengetahui semua rencana Tuanku ini. Bagus Ki Sampar. Nah, jika rencana berhasil, aku akan memberikan hadiah khusus bagimu. Terima kasih, Tuanku. Tapi ampun, Tuanku. Tuanku jangan khawatir. Peristiwa penyerangan ini akan diketahui oleh Prabu Sana di Galuh. Lalu, bagaimana dengan gerakan yang telah Tuanku laksanakan di sini? Apakah Sang Prabu di Galuh tidak mengetahuinya? Apa yang kulakukan di sini? Semua yang terjadi di sini memang sudah menjadi kehendak rakyat. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio radio tidak senang di lagi channel dengan Memori kepemimpinan yang dilakukan 80. oleh Aji Konda. Untuk itulah aku membantu usaha rakyat Karangsedana.
dan Prabu Sana di Galuh telah kukirimkan laporan semua kejadian yang terjadi di sini. Semua yang Tuan katakan adalah benar semata. Hamba juga menyaksikan sendiri selama beberapa tahun terakhir ini. Kekacauan terjadi di seluruh bagian Karangsedana. Bagus. Bagus, Ki Sampar. Agaknya engkau sudah mengerti siapa Haji Konda dan siapa aku. Baiklah. Aku kira sudah cukup pertemuan kita kali ini. Ki Darpo, antarkan Ki Sampar ke ruang istirahat. Nah, Ki Sampar, beristirahatlah sementara di sini. Dan jika engkau telah merasa sigar, lanjutkanlah tugas dan rencanamu. Terima kasih. Hamba permisi, Tuanku. Aku harus segera menemui muridku, Dandung. Semua tugas menghubungi kawan-kawanku dan juga kakangku, Prabangkara, akan kuserahkan pada Dandung. Dan aku akan bersenang-senang di kota Raja Karangsedana sampai semua tamu undanganku tiba. Di mana anak bodoh itu? Kemarin kusuruh dia menunggu di sini. Aku mendengar suara orang bertempur di ujung sana. Coba aku lihat. Suara Dandung muridku. Dengan siapakah dia bertempur? Kurang ajar. Siapakah pendeta itu? Dia mampu mempermainkan muridku. Guru, pendeta ini sudah menghina kita. Mundur kau Dandung bodoh. Kau bukanlah lawan pendeta itu. Sekarang gurunya sudah datang. Kau kelihatan gagas kembali, gendut. Bukankah tadi kau sudah meminta ampun padaku? Siapakah kau pendeta murtad? Benar. Kau memang benar, Aki Tua. Aku memang pendeta murtad. Kenapa kau kelihatan marah padaku? Apakah kau kecewa berjumpa denganku? Kaulah yang akan menyesal bertemu denganku, kepala gundul. Baiklah, akan kulihat sampai di mana kepandaianmu, Aki Tua. Nah, cobalah kau terima batu ini. Pendeta tinggi besar dan berkepala gundul itu ternyata adalah Rakosa Pala, murid dari pendeta Girindasana. Batu sebesar anak kerbau yang berada di sampingnya dengan sekali sentak telah diangkat hingga ke atas kepalanya. Dengan ringan sekali, batu besar itu diayunkannya serta meluncur cepat ke arah Ki Sampar Angin. Ki Sampar Angin yang melihat batu besar meluncur ke arahnya, segera saja ia melompat meninggalkan kudanya dan bersamaan dengan itu tangannya meraih rantai kecil dari balik jubahnya. Dan beberapa saat kemudian, batu besar yang meluncur ke arahnya telah berada pada ujung talinya dan berputar-putar siap untuk dikembalikannya. Anak sombong. Tertawalah. Sebentar lagi kepalamu akan pecah berkeping-keping. Ternyata orang ini ilmunya luar biasa sekali. Tidak kusangka. Ayolah, mana tawamu tadi? Ayo,
bangun, bersiaplah. Aku akan menyerangmu lagi. Akan kucoba dengan kelelawar sakti. Kelelawar sakti? Tunggu. Tunggu, kepala gundul. Ada apa, Kitua? Apakah kau mengenal ilmu kini? Dan takutkah kau? Apa hubunganmu dengan si gundul Girinda sana? Kenapa kau tanyakan nama itu? Apakah kau takut? Jangan membuatku marah, kepala gundul. Aku hanya tidak ingin kesalahan tangan membunuh murid kawanku. Agaknya kau mengenal guruku, ha? Tentu saja. Di mana dia? Dia berada tak jauh dari sini. Di desa sebelah barat sana. Lalu, masalah apakah yang terjadi dengan muridku? Murid Aki si gendut itu keterlaluan sekali. Ia menghadangku dan hendak merampas kudaku. Ya, tentu saja ia aku beri pelajaran. Ayolah, Dandu. Kita temui kawanku dulu. Girinda sana. Untung saja 2 tahun yang lalu dia mempertunjukkan kelelawar saktinya padaku. Jika tidak, pasti aku sudah kesalahan tangan padamu, Gundul. Iya. Cukup, Paman. Cukup. Aku tidak mau lagi menuruti perintah gilamu ini. Aku kemari untuk mempelajari ilmu-ilmu sakti dari perguruan ini. Janganlah kau ajarkan aku berlari-lari seperti ini. Tapi, Raden, yang Paman berikan ini merupakan dasar dari ilmu olah kanuragan. Itu kan yang akan Paman ucapkan. Saya sudah tahu. Saya tidak butuh itu. Saya bukanlah Purbaya yang bodoh, yang mau saja Paman perdaya dengan permainan anak-anak seperti ini. Janganlah perlakukan saya seperti anak-anak. Raden tidak akan dapat dengan baik menguasai ilmu sakti jika tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, Raden. Aku tidak percaya. Berikan aku jurus-jurus ilmu sakti saja. Janganlah menyuruhku melakukan hal-hal yang tidak berarti. Tapi, Den... Ataukah Paman tidak percaya dengan kata-kataku? Paman boleh coba. Daya tahan yang dimiliki Purbaya itu tidak akan berarti padaku. Ayo, Purbaya. Seranglah aku dengan jurus yang telah kau lengkapi dengan daya tahan tubuhmu. Sudahlah, Raden. Biarlah nanti hal ini akan Paman bicarakan pada Mbah Jatis. Mbah Jatis? Iya. Siapakah dia? Mbah Jatis adalah pengasuh semua murid padepokan. Dia adalah adik seperguruan dari Eyang Resi. Hei, kenapa harus menanyakan pada Mbah Jatis segala? Bukankah Eyang Resi kemarin telah memerintahkan Paman untuk melatih saya? Iya, benar. Tapi permintaan Raden adalah di luar kebiasaan. Semula Raden Purbaya juga berpendapat seperti Raden. Hei, ayo Purbaya. Kita coba saja. Seranglah aku dengan ilmu yang kau miliki itu. Dan dengan daya tahan tubuh yang dibanggakan Paman Luminta. Jangan, Raden. Baiklah, Paman. Aku juga memang ingin sekali membuktikan ilmu yang baru kupelajari ini. Hup. Bagus. Ayo serang aku. Mana Paman? Mana daya tahan tubuh yang Paman akan banggakan itu? Ilmu itu pun tak ada artinya buatku. Raden. Agaknya Raden sudah mendapatkan beberapa jurus ilmu olah kanuragan. Benar, Paman. Bukankah tidak ada artinya jika aku kemari hanya mempelajari ilmu-ilmu yang justru jauh lebih rendah dari yang kumiliki sekarang. Hei, bagaimana Purbaya? Bukankah tidak ada artinya ilmu lompat-lompatan dan permainan lari yang kau pelajari itu? Aku akan mencobanya lagi, Raden. Ini kutambahkan agar kau dapat lebih jelas mengetahui siapa yang unggul di antara kita. Jurus-jurus yang dilancarkan Purbaya tidak ada artinya sama sekali untuk menghadapi Raden Purbaya yang ternyata sudah terlatih. Raden Purbaya menjadi bulan-bulanan pukulan dari Raden Karmapala. Sampai pada suatu saat, Raden Purbaya yang menjadi nekat menyerang Karmapala dengan membabi buta dan berhasil menyergap Raden Karmapala. Lepaskan Purbaya. Jangan memeluk seperti ini.
Raden Purbaya yang kini berhasil memeluk tubuh Raden Karmapala yang hampir tak berbeda besarnya, terus merangkulnya dan sedikit pun tidak memberikan kesempatan Raden Karmapala melancarkan pukulan. Malah kini Raden Purbaya yang merangkulnya, membanting tubuh Raden Purbaya ke tanah berkali-kali. Sudah cukup, Raden, cukup. Cukup sudah, lepaskan Raden Karmapala. Ayo lepaskan Purbaya. Sudah. Aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak, ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak, Procold, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Procold memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Procold memang obat flu andalan. Bu, saya berangkat dulu ya. Procold, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Procold dalam kemasan baru, tersedia juga Procold sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Procold obatnya, produksi Kalbe Farma. Anak itu curang sekali. Dia memeluk tubuhku dan menyerangku tidak dengan aturan. Dalam suatu perkelahian, banyak macam cara dipergunakan orang, Raden. Yang dilakukan oleh Raden Purbaya tadi pun banyak dipergunakan oleh jago-jago berkelahi dari seberang lautan. Hei, tapi yang dipergunakan oleh Purbaya adalah cara berkelahi anak-anak kampung. Raden memang benar. Tapi mana ilmu yang sudah selama ini Raden kuasai? Mana? Bukankah tidak ada artinya dengan pelukan Raden Purbaya? Raden tidak berdaya sama sekali. Ketika Kiluminta sedang memberikan pengarahan pada Raden Purbaya, tiba-tiba telinganya yang cukup peka mendengar dengusan tawa yang mengejek padanya. Raden Karmapala yang meremehkan Kiluminta akhirnya memaksa Raden Purbaya agar mencoba ilmunya pada dirinya. Raden Karmapala akhirnya berhasil dikalahkan oleh Purbaya. Tapi, mengapa saya mengalahkan dia dengan jurus yang bukan menjadi jurus kebanggaan saya? Kebanggaan Padepokan Gua Larang. Mengapa saya harus mengalahkan dia dengan gerakan yang dikatakannya sebagai gerakan anak kampung? Itu karena Raden belum mempelajari aji kincir metu dengan baik. Dan yang baru Raden dapatkan itu memang hanyalah baru gerak pembuka yang kurang berarti dari kincir metu. Siapa itu? Ayo keluar. Jangan sembunyi. Siapakah Kisanak? Tempat ini hanyalah rimbunan beberapa pohon. Kisanak tidak akan dapat bersembunyi dengan baik. Ayo keluarlah. Aki Luminta yang merasa penasaran dengan tawa yang dirasakan asing itu segera melompat ke beberapa tempat yang diduga merupakan persembunyian dari orang misterius yang mentertawakannya. Akan tetapi, beberapa kali dia mencari ke setiap tempat yang dicurigainya, tidak juga ia dapat menemukannya. Bagaimana, Paman? Tidak ada. Mungkin orang itu sudah meninggalkan tempat ini. Sudahlah. Ayo kita lanjutkan saja latihan. Baik, Paman. Coba kau buka lagi jurus gerbang Dewa Tamu. Baik. Hup, hai, hai, hup, hup, hai, hai, hup, hup. Bagus. Bagus, Raden. Sekarang lihatlah. Paman akan memberikan jurus berikutnya. Oh, terima kasih, Paman. Terima kasih. Nah, lihat. Hup, hup, ya, hup, ya, hup, hup, ya, Sekarang coba kau turukan itu. Hup, 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 ya, hup, hup, ya. Iya, bagus. Tapi gerak kakimu harus benar-benar bersamaan dengan serangan tangan kiri ke dada lawan. Ya, perhatikan lagi. Hup, ya, hup, ya, 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 hup, ya.
Jika begitu, biarlah anak itu aku yang tangani saja, Luminta. Kau boleh mengurus Raden Purbaya saja. Aku akan berusaha mengendalikan anak itu. Terima kasih, Guru. Jika demikian, saya kembali ke sanggar melihat anak-anak yang lain. Tunggu dulu, Luminta. Ada sedikit yang akan kuminta penjelasan darimu. Apakah itu, Guru? Tadi kau katakan bahwa Raden Karmapala sudah memiliki jurus-jurus dari luar padepokan ini. Apakah kau bisa mengenali jurus itu? Maaf, Guru. Saya tidak bisa mengenalnya. Akan tetapi menurut penglihatan saya, bukanlah aji atau ilmu yang termasuk dalam ilmu kelas 1 dunia. Iya. Oh ya. Lalu sampai di mana kau berikan bimbingan pada Raden Purbaya? Kemarin saya baru saja memberikan jurus kedua dari tingkatan pertama Kincir Metu. Apakah anak itu cukup rajin berlatih? Luar biasa sekali, Guru. Semula saya mengira, karena dia adalah seorang anak yang masih kecil, saya merencanakan hendak memberikan latihan ketahanan tubuh dan keterampilan tubuh untuk waktu yang panjang. Akan tetapi saya melihat ketahanan dan semangatnya amat luar biasa. Jadi saya percepat pemberian jurus pembukaan dari Kincir Metu. Bagus. Berikan terus sesuai dengan kebutuhannya. Jangan paksakan anak itu dan jangan juga terlampau lamban. Baik, Guru. Bagus, Luminta. Kira-kira memang demikianlah yang dikehendaki oleh Yang Resi. Nah, jika kau sudah mengerti dan jelas, kau boleh segera pergi. Sudah jelas semuanya, Guru. Jika demikian, saya mohon pamit. Apakah jurus gerbang dewata ini cukup bagus, Mbah? Purbaya dengan mudah dapat kukalahkan, kupatahkan serangannya. Jika jurus itu hanya berdiri sendiri, memang tidak berarti, Raden. Tapi jika digabung dengan jurus dan serangan berikutnya, gerbang dewata ini akan menjadi satu dasar gerak yang baik. Mbak dengar Raden sudah pernah mempelajari ilmu kanuragan di Istana Galuh. Benar, Mbah. Banyak pengawal-pengawal ayahanda yang memberi pelajaran pada saya. Coba Raden tunjukkan ilmu-ilmu apa saja yang telah Raden pelajari itu. Baik, Mbah. Tunggu dulu. Stop, Raden. Siapa yang mengajarkan Raden ilmu itu? Melihat gerakan Raden, tentu orang yang mengajarkan Raden berasal dari seberang lautan. Benar, Mbah. Ini saya dapatkan dari Paman Pati Sulung yang berasal dari Tanah Melayu. Dia adalah salah seorang pengawal ayahanda Prabu. Coba Raden perlihatkan lagi yang lain. Yang Raden dapatkan dari guru yang lain. Baik, Mbah. Nah, bagaimana, Mbah? Apa Mbah juga mengenal ilmu yang baru saja saya mainkan? Ya. Itu adalah kepalan sakti dari selatan. Hei, hebat sekali, Mbah. Mbah tahu nama aji-aji yang saya miliki. Tapi apakah aji yang Mbah miliki lebih baik? Lebih hebat dari aji saya ini. Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak. Apa maksud Mbah? Setiap aji atau ilmu itu memiliki kekasan dan keragaman daya serang yang berbeda-beda. Kehebatan sebuah aji, daya serang sebuah aji akan tergantung sekali pada orang yang menerapkannya. Maksud Mbah? Kepalan sakti selatanmu itu, jelas kehebatannya akan berbeda jika gurumu sendiri yang mempergunakannya. Jadi jika Raden ingin menjadi seorang yang tangguh, persiapan dasar Raden harus benar-benar sempurna. Saya akan mencoba menuruti segala petunjuk Mbah.
Bagus jika demikian. Untuk selanjutnya, Raden, dilarang untuk mempelajari lagi segala bentuk aji atau ilmu kanuragan dari luar padepokan ini. Dan untuk yang sudah Raden miliki itu, Raden dilarang untuk mempergunakannya, apalagi mengembangkan ilmu itu. Tapi apakah tidak sayang, Mbah? Justru jurus kepalan sakti selatan saya ini jauh lebih baik dari jurus yang dimiliki oleh Purbaya. Jurus yang didapatkannya dari padepokan ini. Jika Purbaya sudah memiliki 3 jurus saja, pasti Raden sudah dapat dikalahkannya. Kemarin Raden mengalahkannya karena Raden Purbaya baru memiliki jurus pembukaannya saja. Apakah Mbah dapat membuktikannya? Boleh. Bagaimana caranya, Raden? Saya akan menyerang Mbah dengan ilmu dan aji yang telah saya miliki. Dan Mbah melawan dengan aji kincir metu jurus 1 dan 2 seperti yang Mbah katakan hebat itu. Tapi Mbah tidak boleh mempergunakan tenaga Mbah yang kuat. Boleh Raden. Mbah akan menutup kedua mata ini. Ikat kepala ini cukup tebal. Nah, ayo silakan Raden serang Mbah. Mbah sungguh-sungguh? Iya, ayo seranglah Mbah. Jangan ragu-ragu, Raden. Mbah tidak akan mempergunakan tenaga Mbah yang kuat seperti yang kau katakan tadi. Ayo, nah, lihat. Mbah akan duduk di batu ini agar mudah kau pukul. Baiklah. Raden Karmapala yang masih merasa besar kepala dengan ilmu dan aji yang telah dimilikinya, segera menyerang Mbah Jatis dengan kepalan saktinya. Akan tetapi, Maha Guru dari padepokan Gua Larang ini hanya sedikit menggerakkan tubuhnya. Serangan dari Raden Karmapala luput dan tangan kirinya mendorong sambil mencubit perut dari Raden Karmapala. Bagaimana, Raden? Ayolah serang terus Mbah ini. Aku akan mencoba menyerang orang tua sombong ini dari belakang, biar dia tahu rasa. Ayo Raden, serang Mbah. Ayo, kenapa diam saja? Hei, ayo seranglah. Ayo tertawalah. Sebentar lagi kepalan saktiku akan menghantam tenggukmu. Lepaskan tangan saya, Mbah. Bagaimana, Raden? Kenapa Mbah mempergunakan ilmu sihir? Ilmu sihir? Mana ilmu sihirnya, Raden? Ini adalah salah satu dari ilmu padepokan Gua Larang. Bukan ilmu sihir. Tapi bagaimana mungkin Mbah bisa mengetahui serangan saya dengan mata tertutup jika itu bukan ilmu sihir? Bukan, Raden. Ini bukanlah ilmu sihir. Mbah mengetahui serangan dan gerakan Raden dengan mempergunakan ilmu 4 arah pembeda gerak. Raden boleh pergi kemanapun, ke arah manapun. Mbah dapat menunjuknya dan bahkan dapat menangkap Raden. Baiklah. Coba, di mana saya sekarang ini, Mbah? Itu. Bukankah Raden berada di sana? Setan betul. Dia dapat menunjuk dengan tepat di mana aku berada. Tunggu dulu, Mbah. Sebentar. Raden tidak usah bicara. Saya akan menunjuk tempat Raden. Di sana. Raden kini sudah berada di atas pohon itu. Hebat sekali, Mbah. Ajarkan saya semua ilmu Mbah yang hebat-hebat. Bagus. Bagus, Raden. Sekarang marilah kita mulai berlatih lagi. Ayo, ulangi gerakan yang Mbah ajarkan tadi. Jurus gerbang Dewata. Baik, Mbah. Dengan semangat yang tinggi, kini Raden Karmapala mengikuti ajaran dan perintah dari Mbah Jatis. Hari demi hari, Raden Karmapala berlatih dan terus berlatih. Ayolah Raden, 1 putaran lagi. Ayo. Baiklah, akan saya coba lagi, Mbah.
Sementara itu, Raden Purbaya yang menerima didikan dari Ki Luminta kini sudah mulai menginjak jurus ketiga dari kincir metu tingkat pertama. Untuk itu, kini latihannya sudah digabungkan dengan rombongan murid tingkatan dasar dari Padepokan Gua Larang. Ya, cukup. Cukup sudah latihan kita hari ini. Kemari Raden. Paman ingin bicara sebentar. Ya, ada apa Paman? Mulai hari ini, setiap kali Raden sudah bisa terus latihan bersama-sama di sini. Dan Raden bisa juga latihan sendiri dengan mempergunakan tempat ini. Nah, tanpa harus ke pinggir Sungai Kering sana, ya. Tapi saya kira saya masih membutuhkan latihan di pinggir kali sana, Paman. Saya akan latihan di sana sendiri, sebelum atau sesudah latihan bersama di sini. Ya, itu terserah padamu. Jika kau memang suka di sana. Tapi harus kau ingat dulu, aku memberikan latihan di pinggir sungai sana karena khusus akan mempersiapkanmu agar dapat mengejar dan dapat bersama-sama latihan dengan kakak-kakakmu yang beberapa saat sudah mendahuluimu. Saya mengerti, Guru. Tapi biarlah saya tetap mempergunakan pinggiran sungai itu untuk berlatih. Hei, sudah selesai latihannya. Sudah Raden. Ada apakah? Apakah Raden ingin melihatnya? Ya, sayang sekali. Aku ingin melihat perkembangan ilmu olah kanuragan sahabatku Purbaya. Ya, sayang sekali. Besok Raden datang lebih pagi jika Raden ingin melihat latihan di sini. Hei, mana mungkin? Mbah mengajarku dari pagi-pagi baru selesai sekarang ini. Apakah kau tidak bisa latihan lebih siang sedikit agar aku dapat melihat kalian berlatih? Apalagi yang hendak Raden lihat. Aji yang mereka latih sedikit pun tidak berbeda dengan yang Raden dapatkan dari guru. Hei, Purbaya, sudah sejauh mana kau dapatkan aji-aji dari Paman Luminta? Sudah sampai pada jurus 3, tingkatan dasar kincir metu. Hanya baru jurus 3. Aku yang lebih akhir datang kemari sudah mendapatkan 4 jurus dari kincir metu dasar. Hei, untung aku tidak belajar dengan Paman Luminta. Aku harus memiliki 5 jurus dari tingkat dasar kincir metu. Aku ingin sekali ikut dalam pesta pendadaran itu. Ya, aku harus memiliki 5 jurus itu. Raden Purbaya bertekad untuk mendapatkan dan menguasai 5 jurus dari tingkatan dasar kincir metu. Untuk itu, setiap selesai berlatih bersama kakak-kakak seperguruannya, secara diam-diam, dia memperhatikan dan mencatat semua gerak jurus keempat dan kelima dari kincir metu. Ada yang mengintipku. Siapa ya? Paman, siapakah yang mengintip latihanku? Keluarlah. Semua ini aku lakukan karena aku ingin turut dalam pesta pendadaran itu. Aku tidak bermaksud sedikit pun mencuri belajar untuk maksud yang buruk. Sungguh, Paman. Raden Purbaya tersentak ketika mendengar tawa yang sebenarnya bukanlah tawa dari murid Padepokan Gua Larang. Tawa yang pernah didengarnya ketika ia sedang berlatih bersama dengan Ki Luminta. Nah, para pendengar sekalian, siapakah orang misterius yang mengintip Raden Purbaya? Dan bagaimanakah kelak? Apakah Raden Purbaya dapat mengikuti pesta pendadaran itu? Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Kurang ajar. Kau berani meludahiku. Bagus. Agaknya kau pun anak harimau. Aku akan memelihara 2 anak harimau yang kelak akan dapat menghiburku. Lepaskan. Tidak, kakak. Lihat ini, iblis wanita. Aku akan memutuskan rambutmu yang indah ini jika kau tidak mau mengakui bahwa kau sudah mendustai kami semua. Bahwa kau diperintah seseorang untuk berbuat seperti ini. Dan juga katakan bahwa Kakang Saka tidak pernah mengenalmu. Ampun adik Bulan. Saya rela dipotong rambut saya dan juga dipatahkan tangan saya.
Karena hidup saya ini pun sudah tidak ada artinya lagi. Jika Kakang Saka tidak mau mengenal saya lagi, potonglah rambut saya ini. Wulan, jangan lakukan itu. Kita seisi padepokan tentu akan jadi bahan tertawaan orang sejawa dan Pasundan jika mereka sampai mendengar perbuatanmu itu. Biarlah Tuan. Biarlah adik Wulan memotong rambut saya. Setan, iblis licik. Akan kulihat apa yang dapat kau lakukan pada kami. Nah, Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.